Suku Hakas, penjaga tradisi kuno di jantung Siberia. Di tengah bentangan luas padang rumput, hutan taiga, dan pegunungan Siberia Selatan, hidup sebuah kelompok etnis yang kaya sejarah dan budaya, Hakas People. Mereka merupakan salah satu bangsa Turki kuno yang telah tinggal di wilayah Siberia selama ribuan tahun, khususnya di wilayah Republic of Khakassia, yang kini menjadi bagian dari Rusia. Meskipun jumlah mereka tidak sebesar kelompok etnis lain di Rusia, suku Hakas memiliki identitas budaya yang sangat kuat. Tradisi spiritual, musik, cerita rakyat, dan hubungan erat dengan alam masih menjadi bagian penting dari kehidupan mereka hingga saat ini. Suku Hakas, penjaga tradisi kuno di jantung Siberia. Di tengah bentangan luas padang rumput, hutan taiga, dan pegunungan Siberia Selatan, hidup sebuah kelompok etnis yang kaya sejarah dan budaya, Hakas People. Mereka merupakan salah satu bangsa Turki kuno yang telah tinggal di wilayah Siberia selama ribuan tahun, khususnya di wilayah Republic of Khakassia, yang kini menjadi bagian dari Rusia. Meskipun jumlah mereka tidak sebesar kelompok etnis lain di Rusia, suku Hakas memiliki identitas budaya yang sangat kuat. Tradisi spiritual, musik, cerita rakyat, dan hubungan erat dengan alam masih menjadi bagian penting dari kehidupan mereka hingga saat ini. Sejarah Hakas People tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang peradaban bangsa Turkik di Asia Tengah dan Siberia. Nenek moyang mereka diyakini telah menghuni wilayah sekitar lembah Yenisei River selama ribuan tahun. Wilayah ini dikenal memiliki padang rumput luas, pegunungan, serta hutan taiga yang kaya sumber daya alam, sehingga sejak zaman kuno menjadi tempat hidup berbagai kelompok nomaden dan masyarakat pemburu. Banyak sejarawan mengaitkan asal-usul suku Hakas dengan Yenisei Kirgiz Khaganate, sebuah kerajaan besar bangsa Turkik yang pernah berkembang antara abad ke-6 hingga abad ke-13. Kerajaan ini dikenal memiliki pengaruh luas di Siberia Selatan dan kawasan Asia Tengah. Masyarakat yang hidup di bawah kekuasaan kerajaan tersebut diyakini sebagai salah satu leluhur utama suku Hakas modern. Jejak peradaban kuno ini masih dapat ditemukan hingga sekarang di wilayah Republic of Khakassia. Di berbagai tempat, para arkeolog menemukan petroglif atau lukisan batu kuno yang menggambarkan adegan berburu, ritual spiritual, serta kehidupan sehari-hari masyarakat masa lampau. Selain itu, terdapat pula patung-patung batu kuno yang sering disebut sebagai balbal, yang dipercaya memiliki makna spiritual atau digunakan sebagai penanda makam tokoh penting pada masa itu. Keberadaan situs-situs arkeologi ini menunjukkan bahwa wilayah Khakassia telah menjadi pusat aktivitas manusia sejak zaman prasejarah. Budaya yang berkembang di daerah tersebut dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai kelompok nomaden Turkik, Mongol, dan kelompok masyarakat lokal lainnya yang hidup di kawasan Siberia. Perubahan besar dalam sejarah suku Hakas terjadi pada abad ke-17 ketika wilayah Siberia mulai berada di bawah kekuasaan Rusia. Ekspansi Rusia ke timur membawa pengaruh politik, ekonomi, dan budaya yang signifikan bagi masyarakat lokal. Banyak komunitas Hakas mulai beradaptasi dengan sistem pemerintahan baru, perdagangan, serta agama yang dibawa oleh bangsa Rusia. Meskipun demikian, masyarakat Hakas tetap berusaha mempertahankan identitas budaya mereka. Bahasa Hakas, tradisi lisan, musik rakyat, dan kepercayaan spiritual kuno tetap diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga saat ini, sejarah panjang mereka masih menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Hakas di Siberia Selatan. Kisah asal-usul dan perjalanan sejarah suku Hakas menunjukkan bagaimana sebuah komunitas dapat bertahan di tengah perubahan zaman. Dari kerajaan Turki kuno hingga era modern di bawah pemerintahan Rusia, mereka terus menjaga hubungan dengan tanah leluhur serta tradisi yang telah hidup selama berabad-abad. Dalam kehidupan tradisional, Hakas People menjalani kehidupan yang sangat dekat dengan alam. Wilayah tempat mereka tinggal di Republic of Khakassia memiliki padang rumput luas, pegunungan, serta hutan taiga yang menyediakan sumber daya alam bagi kehidupan sehari-hari.
Karena itu, sejak dahulu, masyarakat Hakas dikenal sebagai penggembala sekaligus petani yang memanfaatkan alam secara bijaksana. Kehidupan sebagai penggembala. Salah satu kegiatan utama masyarakat Hakas adalah beternak. Mereka memelihara berbagai hewan seperti kuda, sapi, dan domba. Hewan-hewan ini tidak hanya menjadi sumber makanan, tetapi juga memiliki peran penting dalam ekonomi dan budaya masyarakat. Di antara semua hewan ternak tersebut, kuda memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Bagi masyarakat Hakas, kuda bukan sekadar alat transportasi atau sumber daging, tetapi juga simbol kekuatan, kebebasan, dan kehormatan. Dalam berbagai cerita rakyat dan lagu tradisional Hakas, kuda sering digambarkan sebagai sahabat setia manusia yang membantu mereka menjelajahi padang rumput luas Siberia. Rumah tradisional yurt. Dalam kehidupan tradisional, masyarakat Hakas tinggal di rumah berbentuk tenda bundar yang disebut yurt. Struktur rumah ini biasanya dibuat dari rangka kayu yang kemudian ditutup dengan kain tebal, kulit, atau bahan isolasi lainnya. Bentuk yurt sangat cocok untuk kondisi alam Siberia. Rumah ini mampu menahan suhu dingin yang ekstrim, serta mudah dibongkar dan dipindahkan jika keluarga harus berpindah tempat mengikuti padang rumput bagi ternak mereka. Kehidupan semi-nomaden seperti ini telah menjadi bagian dari budaya Hakas selama berabad-abad. Di dalam yurt, ruang biasanya diatur secara sederhana namun fungsional. Bagian tengah sering digunakan sebagai tempat api atau tungku yang berfungsi untuk memasak sekaligus menghangatkan ruangan selama musim dingin. Pola makan tradisional. Makanan tradisional suku Hakas sebagian besar berbasis daging dan produk susu, yang sangat sesuai dengan kehidupan penggembala mereka. Daging kuda, daging sapi, dan daging domba menjadi bahan utama dalam berbagai hidangan tradisional. Selain itu, masyarakat Hakas juga mengonsumsi susu yang diolah menjadi berbagai produk seperti susu fermentasi, keju tradisional, dan minuman susu khas. Makanan berkuah hangat seperti sup daging sangat populer, terutama karena mampu membantu tubuh bertahan dari suhu dingin ekstrim di Siberia. Pola makan ini tidak hanya mencerminkan sumber daya yang tersedia di alam sekitar mereka, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat Hakas beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Kehidupan yang selaras dengan alam. Kehidupan sehari-hari suku Hakas sangat dipengaruhi oleh siklus alam. Pergantian musim menentukan waktu menggembala, bertani, hingga mengumpulkan hasil alam. Hubungan yang erat dengan alam ini juga tercermin dalam tradisi spiritual dan kepercayaan mereka yang menghormati gunung, sungai, serta langit sebagai bagian penting dalam kehidupan. Meskipun saat ini banyak masyarakat Hakas yang telah tinggal di kota dan menjalani kehidupan modern, tradisi kehidupan penggembala dan nilai-nilai budaya lama masih tetap dijaga oleh sebagian komunitas mereka. Tradisi tersebut menjadi pengingat akan akar sejarah dan identitas mereka sebagai masyarakat asli Siberia. Budaya musik merupakan salah satu bagian paling khas dari kehidupan Hakas people. Selama berabad-abad, musik tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat Hakas, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan sejarah, legenda, serta nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nyanyian tenggorokan yang unik. Salah satu ciri paling terkenal dari musik Hakas adalah nyanyian tenggorokan atau throat singing. Teknik vokal ini memungkinkan seorang penyanyi menghasilkan lebih dari satu nada secara bersamaan. Suara yang dihasilkan sering terdengar seperti kombinasi antara nada dasar yang dalam dengan siulan tinggi yang melayang di atasnya. Teknik ini bukan sekadar keterampilan vokal, tetapi juga dianggap sebagai cara untuk meniru suara alam, seperti angin yang bertiup di padang rumput, aliran sungai, atau gema pegunungan Siberia. Melalui nyanyian ini, masyarakat Hakas mengekspresikan hubungan spiritual mereka dengan alam. Alat musik tradisional Homis. Selain vokal yang khas, musik Hakas juga dikenal melalui alat musik tradisional seperti Homis. Alat musik petik ini memiliki bentuk sederhana, namun mampu menghasilkan melodi yang lembut dan mendalam. Homis sering dimainkan untuk mengiringi cerita rakyat, legenda heroik, serta puisi epik yang diceritakan oleh para penyanyi atau pendongeng tradisional. Melalui musik dan cerita tersebut, sejarah serta nilai-nilai budaya Hakas dapat terus hidup dalam ingatan masyarakat. Selain Homis, masyarakat Hakas juga menggunakan berbagai alat musik tradisional lain, seperti drum ritual dan instrumen tiup sederhana,
yang biasanya digunakan dalam upacara adat atau pertunjukan budaya. Festival dan perayaan budaya merupakan momen penting bagi masyarakat Hakas untuk merayakan identitas mereka. Dalam berbagai perayaan yang diadakan di wilayah Republik of Khakassia, masyarakat berkumpul untuk menampilkan musik tradisional, tarian rakyat, serta berbagai pertunjukan seni lainnya. Acara-acara ini biasanya dipenuhi dengan warna-warni pakaian adat yang indah, dihiasi pola tradisional yang mencerminkan warisan bangsa Turkik Siberia. Tarian tradisional Hakas sering menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti kegiatan berburu, menggembala, atau penghormatan kepada alam. Melalui musik, tarian, dan festival budaya, masyarakat Hakas tidak hanya merayakan masa lalu mereka, tetapi juga menjaga agar warisan budaya tersebut tetap hidup di tengah perubahan zaman. Seni musik bagi mereka bukan sekadar pertunjukan, melainkan identitas yang menyatukan komunitas dan menghubungkan generasi lama dengan generasi baru. Salah satu aspek yang paling menarik dari budaya Hakas People adalah tradisi spiritual mereka yang sangat kuat dan telah diwariskan selama berabad-abad. Dalam pandangan hidup masyarakat Hakas, alam bukan sekadar tempat tinggal manusia, melainkan dunia yang dipenuhi oleh kekuatan spiritual. Gunung, sungai, hutan, dan langit dipercaya memiliki roh penjaga yang harus dihormati. Sebelum masuknya agama-agama modern, masyarakat Hakas menganut sistem kepercayaan kuno yang dikenal sebagai Tengrism. Kepercayaan ini berpusat pada penghormatan kepada langit sebagai kekuatan tertinggi, serta pada roh-roh alam yang diyakini memengaruhi kehidupan manusia. Dalam kepercayaan tersebut, manusia dianggap sebagai bagian dari keseimbangan alam semesta, sehingga menjaga harmoni dengan alam menjadi nilai yang sangat penting. Peran syaman dalam kehidupan masyarakat. Tokoh penting dalam sistem kepercayaan ini adalah dukun atau syaman. Dalam tradisi Hakas, seorang syaman dipercaya memiliki kemampuan khusus untuk berkomunikasi dengan dunia roh dan menjadi penghubung antara manusia dan kekuatan spiritual. Dalam berbagai ritual, syaman biasanya mengenakan pakaian khusus yang dihiasi simbol-simbol spiritual, serta logam kecil yang menghasilkan bunyi ketika bergerak. Ia kemudian menggunakan drum besar yang dipukul secara berirama sambil melantunkan nyanyian atau mantra tradisional. Irama drum dan nyanyian tersebut dipercaya membantu syaman memasuki kondisi trance atau kesadaran spiritual. Dalam keadaan ini, syaman diyakini dapat berkomunikasi dengan roh leluhur, meminta perlindungan bagi komunitas, menyembuhkan penyakit, atau memberikan nasihat dalam menghadapi masalah kehidupan. Pengaruh agama modern. Seiring dengan masuknya pengaruh Rusia ke wilayah Siberia, agama Rusian Ortodoksi mulai menyebar di kalangan masyarakat Hakas. Banyak orang Hakas kemudian memeluk agama Kristen Ortodoks dan mengikuti tradisi keagamaan tersebut. Namun demikian, unsur-unsur kepercayaan tradisional tidak sepenuhnya hilang. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian masyarakat Hakas masih mempertahankan berbagai ritual adat, penghormatan terhadap alam, serta cerita spiritual yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Warisan spiritual yang tetap bertahan. Hingga saat ini, kepercayaan tradisional Hakas tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka. Festival budaya, upacara adat, dan praktik spiritual tertentu masih dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur serta alam. Tradisi spiritual ini menunjukkan bagaimana masyarakat Hakas memandang kehidupan secara harmonis, bahwa manusia, alam, dan dunia spiritual saling terhubung. Nilai-nilai tersebut telah membantu mereka bertahan selama berabad-abad di lingkungan Siberia yang keras, sekaligus menjaga warisan budaya mereka tetap hidup hingga sekarang.